memimpin doa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Di sini siapa yang tidak masuk kelas? Masuk semua. Oke, pinter. Balik ke kelas ini. Sebelum mengabsen, Ibu mau cerita nih. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini tentang materi pesawat sederhana ya. Nah, kalian pernah naik jungkat-jungkit? Pernah. Nah, misalkan jungkat-jungkit itu dinaiki 2 orang, apa yang terjadi? Seru dan ramai. Seru dan ramai. Aurel, Nun? Seru dan ramai. Oh sama jawabannya. Oke. Terus kalau jungkat-jungkit itu kalau kita naikin dengan 1 orang, gimana tuh terjadinya? Susah. Iya, susah, benar. Iya, benar sekali. Nah, sebelum memasuki pembelajaran yang lebih lagi untuk mengenal pesawat sederhana, di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu ada kita mengetahui tentang pengertian pesawat sederhana. Yang pertama, udah kita mengetahui tentang pengertian pesawat sederhana. Setelah itu kita mengetahui ada apa saja sih macam-macam di dalam pesawat sederhana itu. Dan yang ketiga, memberikan contoh masing-masing dari pesawat sederhana tersebut. Nah, oke. Ibu akan menguji konsentrasi kalian. Jika Ibu mengatakan konsentrasi, kalian menjawab konsentrasi dimulai. Tetek ya, gitu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tetek ya. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tetek ya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Ada yang tahu tentang pesawat sederhana itu gimana sih? Apa baru pernah dengar tentang kata pesawat sederhana? Baru dengar? Nah, pesawat sederhana itu adalah alat yang membantu mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya, kalian pernah melihat orang tua kalian atau kalian mencabut paku dengan palu? Nah, gimana tuh? Gimana? Caranya gimana? Ya, caranya itu itu merupakan contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi contohnya, ada yang tahu Kak? Nah, sekarang kita akan memasuki materi pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tuas, bidang miring, karton, dan roda berporos. berporos. Nah, tuas sendiri memiliki pengertian itu untuk menggeserkan beban atau memindahkan beban yang lebih besar dan susah untuk dipindahkan oleh manusia. Tuas dibagi menjadi golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Gimana? Golongan pertama itu titik tumpu berada di tengah-tengah antara kuasa dan beban. Contohnya seperti jungkat-jungkit tadi, terus gunting ya. Nah, selanjutnya golongan kedua. Golongan kedua ini titik bebannya itu di tengah-tengah antara titik tumpu dan kuasa. Nah, contohnya itu seperti Sapu. Sapu golongan ketiga. Botol. Nah, terus golongan kedua ini titik bebannya maksud Ibu berada di tengah-tengah antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya itu seperti kalian pernah mengangkat troli yang roda 1 di depan dan itu menyeimbangkan itu troli yang oranye. Nah, itu contoh dari golongan kedua. Nah, sedangkan golongan 3 tadi itu titik kuasa berada di tengah-tengah antara titik tumpu dan beban. Contohnya yang disebutkan Sapu. dengan benar, sapu. Nah, terus cetek kuku, kita menyetek kuku itu juga berada di antara golongan 3 karena titik kuasanya berada di tengah-tengah beban antara titik tumpu dan kuasa. Selanjutnya kita memasuki bidang miring. Nah, kalian pernah mengalami
atau mempraktekkan bidang miring di kehidupan sehari-hari? Nah, Contohnya seperti apa coba? perosotan, Oh, betul, perosotan. Terus apa lagi? tangga, Ya, tangga lipat. Nah, iya, contoh bidang miring sendiri adalah seperti yang disebutkan Nun dan Aurel yang tadi, ada tangga dan perosotan. Nah, kenapa disebut dengan bidang miring? Karena ketika kita memasuki sebuah atau menaiki tangga itu beban pos. Contohnya apa lagi nih bidang miring? jalan ke gunung, Jalan. ke gunung, Kenapa jalan ke gunungnya? belok-belok. Oh iya, berbelok-belok karena itu menunjukkan untuk memperkecil gaya kita. Nah, selanjutnya ada katrol. Ada yang tahu katrol? Belum ada yang tahu ya. Nah, katrol itu dibagi menjadi 3. Ada katrol tetap, ada katrol bebas, sama katrol majemuk. Nah, contoh dari katrol tetap ini adalah kalian pernah menimba sumur. Nah, itu adalah salah satu contoh katrol tetap, di mana ketika katrol itu mengangkat beban, katrol itu tetap. Nah, selanjutnya katrol bebas. Nah, katrol bebas ini biasanya kita temui di pulau di dermaga yang alat berat untuk mengangkat peti kemas. Nah, ini masuk ke dalam katrol bebas. Selanjutnya katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini sendiri gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Seperti apa sih bentuknya, Bu? Ya, seperti katrol ini, misalnya ini katrol tetapnya, dan di bawahnya itu katrol bebas. Nah, selanjutnya ini nanti dihubungkan dengan tali. Nah, seperti ini dimasuk dengan katrol majemuk. Nah, sudah masuk dengan katrol majemuk, kita ke roda berporos. Nah, kalian tahu maksud dari roda berporos? Contoh roda berporos deh. Sepeda, Iya, benar, tapi kurang tepat. Bukan sepedanya yang masuk dalam roda berporos, yaitu rodanya. Kenapa disebut dengan roda berporos? Karena roda itu berputar secara bersamaan dan ada porosnya. Nah, selanjutnya coba sebutkan, Ibu pengen minta kalian menyebutkan macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama ada, tuas, yang kedua ada, bidang miring, yang ketiga katrol, roda berporos, Nah, contoh tuas. Tuas golongan Jungkatan. 1. Tuas golongan 1 ada, jungkatan, ya, jungka jungkit. Terus golongan kedua ada roli. Dan golongan ketiga ada sapu. Pintar. Bidang miring contohnya seperti tadi baru disebut. Tangga. Tangga. Terus perosotan, perosotan. jalan menuju ke gunung, Ya, itu jalan menuju ke gunung. Terus katrol. Contoh dari katrol. Katrol tetap apa? timbang, Nah, terus katrol bebas itu alat pengangkat peti kemas. Terus ini biasanya digunakan katrol majemuk, biasa digunakan dengan alat-alat untuk pengangkut alat berat juga. Nah, selanjutnya kalau roda berporos, yuk contohnya roda sepeda, sepeda. Nah, terus apa lagi selain roda sepeda? Pernah lihat setir mobil? Nah, ini setir mobil. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Nah, nanti Ibu minta pengaturan itu kalian di
coba contohkan gimana itu kok bisa jadi bidang miring. Oke, silakan duduk. Ini adalah pesawat sederhana. Nah, tadi kan sudah mengerjakan soal dan praktek tentang alat peraga yang ibu bawa. Nah, tadi kan alhamdulillah kalian sudah mengerti. Sekarang ibu ada permainan atau lagu. Nah, dengarkan ibu ya. Ini lagunya. Kayak gini nadanya. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au, angkat aku lalu tuangkan, cur, lalu tuangkan, cur, lalu tuangkan, cur. Nah, nih, tapi di sini ibu tambahin gerakan, kayak gini gerakannya. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au, angkat aku lalu tuangkan, cur, lalu tuangkan, cur, lalu tuangkan, cur. Ayo, sekarang paslin. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, Au, angkat aku lalu. tuangkan, syur, lalu tuangkan, syur, lalu tuangkan, syur. Yo, sekali lagi. Yo, aku teko, Kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au, angkat aku lalu tuangkan. syur, lalu tuangkan, syur, lalu tuangkan, syur. Yo, tepuk tangan untuk kita. Nah, itu tadi lagu dari ibu untuk menghilangkan jenuh kita setelah belajar. Nah, belajar dengan giat di rumah, selalu nurut sama orang tua, patuhin penyakit tuh. Nah, kalau habis keluar cuci tangannya ya, ataupun mau minum, mau makan, cuci tangannya dengan bersih ya. Nah, setelah itu minggu berikut kita akan menjelaskan tentang pembelajaran berikutnya dengan pembelajaran IPA berikutnya. Nah, sebelumnya ibu tutup pembelajaran ini. Bila ada kata